Nah, kalau secara keseluruhan laga berarti sebenarnya bisa ditarik kesimpulan nggak bahwa sebenarnya hasil kita hari ini karena kurang tepatnya pemilihan starting eleven? Kayaknya udah cukup deh coaching nyoba-nyoba starting lineup, walaupun itu emang aspek unpredictable dia ya. Apa yang harus direparasi oleh Sinteyong dilakukan, chance kita semakin banyak, tapi udah 2-0. Kayaknya nggak berlebihan ya kalau dibilang 2 gol mereka tuh 2 gol yang sifatnya murah gitu. Cheap goal dalam artian sesuatu yang bisa kita hindari banget. Inilah fakta yang harus kita hadapi. Udah masuk round 3, semua tim itu di atas kertas, sebetulnya di atas kita. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola pakai nalar bersama saya Noella Sisrina, Mas Sabto Haryo dan juga Rizal Pahlevi. Jadi kita lagi-lagi kita baru saja menyaksikan laga antara Indonesia melawan China dan ini kita langsung tapping untuk memberikan ulasan terupdate buat teman nalar semuanya bersama Mas Sabto dan juga Rizal tentunya. Halo. Nah sebelum kita bahas bagaimana laga antara Indonesia melawan China tadi, mungkin Mas Sabto ada yang mau disampaikan? Iya. Kebetulan TKP-nya di sini juga. Review pertandingan Bahrain lawan Indonesia ya. Jadi ada statement yang keluar dari mulut gua dan dirasa kurang berempati terhadap kebanyakan fans Indonesia mungkin. Jadi ya gua secara berbesar hati gua meminta maaf kalau ternyata penangkapannya adalah melukai ya hati fans Indonesia dan juga serasa tidak ada empati gitu. Cuman yang harus gue garis bawahi bahwa itu bukan maksud gue, apapun yang keluar dari mulut gue, kalau penangkapannya ternyata seperti itu, sama sekali gue nggak ada tendensi untuk arah sana. Mungkin teman-teman nalar pasti tahu gue seberapa mendukungnya timnas Indonesia. Program-program di sini sebesar apa dukungan gue terhadap timnas Indonesia. Seberapa sering gue berseberangan dengan Tommy Welly atau Towel dalam mengomentari timnas Indonesia. Seberapa kesel ketika kemarin pertandingan selesai, semua produser gue marah-marahin ketika sampai sini. Itu kekesalan yang gue rasakan gitu. Cuman ya ketika akhirnya keluar dari mulut gue ternyata melukai dan terdengar tidak ada empatinya, ya sekali lagi gue mohon maaf. Bukan itu maksud gue. Jadi mulai sekarang kita dukung terus timnas Indonesia supaya target lolos ke Piala Dunia bisa kita dapat. Bener banget, pasti kita harus move on ya. Kita harus bisa lebih baik lagi saat tadi kita udah menghadapi China, apalagi nanti Jepang, semoga kita bisa lebih baik lagi. Yang penting kita move on dan selalu mendukung timnas kita. Nah sekarang mungkin waktunya kita bahas dulu pertandingan antara Indonesia melawan China tadi ya. Aduh gimana nih, dari babak awal udah kebobolan 2 gol di babak pertama, gimana? Yang mengesalkan adalah tadi sempat ada tweet dari Firzi juga ya. Betul. Firzi Idris mengirimkan tweet dari 60-an tembakan yang selama ini bersarang ke timnas Indonesia, kita hanya kebobolan 3 gol. 3 gol. Sementara pertandingan lawan China ada hanya 5 tembakan. Dan mungkin itu menjadi 2 peluang yang didapatkan China cuman itu. Tapi itu yang bisa mereka manfaatkan menjadi gol. Yang mungkin yang pertama betul-betul menyakitkan karena harusnya easy out ya. Bola itu harusnya lebih mudah untuk out, tapi miss koordinasi mungkin antara Shane dan juga Verdong atau Nathan ya. Ada 2 pemain. Kayak sama-sama nunggu gitu ya. Ada 2 pemain yang saling nunggu siapa yang akan ngambil siapa itu, tapi pemain Cina ternyata lebih cepat untuk ngambil situasi itu. Bola itu datang di cutback ke tengah dan ada sebuah tembakan. Jadi ya miskomunikasi yang sayang sekali kemarin terjadi. Lalu gol kedua itu juga karena back kita lagi sedikit longgar sehingga ada through pass. Sepanjang babak pertama memang saya bilang China ini harus diwaspadai juga karena ini tim yang sedang terluka. Tim yang sama sekali belum pernah meraih poin, tim yang kebobolan begitu banyak gol. Pelatihnya dalam momen hampir dipecat. Fansnya dalam momen yang udah males untuk mendukung timnas, pastinya mereka ingin bounce back. Dan mereka mempelajari betul gimana permainan kita. Ketika melawan 3 back yang kita mainkan, tentunya bola-bola jauh di belakang back itu menjadi upaya yang coba dilakukan oleh China. Mereka lakukan itu lawan Australia, mereka mendapatkan gol juga seperti itu. Lo lempar aja bola dulu ke belakang, nanti gue yang ngejar. Ketika bola-bola atas, itu masih bisa diantisipasi karena bolanya berjalan tidak terlalu cepat kan. Bisa diantisipasi oleh Mes, bisa diantisipasi oleh Jaitses, sehingga bola itu atau peluang itu tidak menjadi berbahaya. Tapi ketika
bola itu cepat, ketinggalan, pemain kita ketinggalan, dan kok bisa-bisanya pemain China yang jarang mendapat peluang one on one lawan kiper andalan kita Martin Paes yang biasanya begitu perkasa dalam ngeblok, tapi ya pasti ada momen di mana dia harus kebobolan. Dan kemarin atau tadi malam ya kebobolannya dari itu yang saya sesalkan, yaitu 2 peluang China yang bisa bilang peluang emas, tapi itu yang bisa dikonvert. Sintayong sebelum pertandingan bilang, ini laga 50-50. Siapa yang bisa memaksimalkan peluang menjadi gol, dia akan menang. Dan China, harus kita akui, tadi malam mereka yang bisa ambil kesempatan untuk mencetak gol. Iya, dan saya melihat ini kalau kayaknya nggak berlebihan ya kalau dibilang 2 gol mereka tuh 2 gol yang sifatnya murah gitu. Cheap goals dalam artian sesuatu yang bisa kita hindari banget sebenarnya 2 gol dari China itu. Dan praktis keseluruhan cuma 5 tembakan, 3 tembakan yang langsung ke arah gawang dan 2-nya bersarang di gawang kita. Sesuatu yang menurut saya harus disesalin banget sih. Tapi kita juga harus mengerti point of view dari publik China gitu. Karena mereka menganggap pertandingan lawan Indonesia itu pertandingan yang harus dimenangin. Karena praktis 3 pertandingan pertama mereka tuh paling neraka tuh mereka sebenarnya. Di awal ketemu Jepang, kedua lawan Arab Saudi, ketiganya lawan Australia. 3 pot teratas ya. 3 tim yang langganan Piala Dunia. Jadi bisa dimengerti kenapa mereka point of view-nya menganggap pertandingan ini adalah pertandingan yang wajib untuk dimenangkan. Dan mereka ngelakuin itu. Dan akan sangat sulit bagi skuad asuhan Sintayong ketika berhadapan dengan tim yang saya ngeliatnya China nggak punya niatan untuk melakukan build up serangan, nggak ngelakuin penguasaan bola. Mereka cuma ngirim bola sebanyak mungkin aja, dan itu menurut saya terbukti menyakitkan sih bagi timnas Indonesia gitu. Nah kalau kita lihat dari starting 11 hari ini ya, ini kan berbeda lagi dari sebelumnya, lagi-lagi surprise. Nah apakah ini gimana starting 11 yang dipilih sama Coach Shin? Apakah sudah cukup sesuai? Apa dengan pertandingan tadi justru terlihat bahwa sebenarnya kita belum merata secara permainan? Yang mengejutkan mungkin di posisinya Tom Hai ya. Mungkin dia yang tidak ada di posisi starting line up itu yang mungkin sedikit mengejutkan gitu. Kalau kita bicara di bawah ya Verdong sudah pernah memainkan di posisi center back kiri. Lalu kita bicara Asnawi, berapa kali sih dia tampil di posisi itu, dan menurut saya nggak semengecewakan itu kok permainan dia tetap determinan untuk melakukan serangan-serangan. Di depan yang kita pikir Malik Rizaldi yang kembali bermain, tapi ternyata Witan. Dan kombinasi Witan sama Asnawi kan berapa kali menciptakan peluang buat timnas kita di beberapa kesempatan. Kemarin atau tadi malam tuh cuman ada 2 kali ya kesempatan yang permainan one two ngebuka. Mungkin dari bukan personilnya, tapi bagaimana kita bermain setelah China bisa dibilang cukup rapat ya. Di pertahanan mereka cukup rapat, sehingga pemain-pemain kita yang jaraknya memang nggak terlalu rapat. Di babak pertama ya, agak sedikit jauh jarak antar pemainnya, sehingga end passing-nya tuh agak sedikit sulit. Mereka mencoba melakukan end passing, tapi karena dalam posisi back China yang cukup rapat, dan jarak tidak terlalu jauh, jadi bisa dibilang umpan-umpannya tuh mudah untuk diintercept. Berapa bola itu bisa nggak sampai ke pemain depan kita karena terintercept. Jadi mungkin jarak antar lini yang sedikit kurang optimal dari pemain-pemain kita. Sementara kalau orang lihat Shane kok kayaknya nggak ada kontribusinya, ya mungkin mirip Sandy Walsh di pertandingan lawan Bahrain kan, karena tekanan Bahrain, kalau dalam hal Sandy Walsh tekanan Bahrain yang kencang sehingga dia tidak bisa naik ke atas. Sementara di posisi Shane tidak banyak bola yang datang dari sisi kiri, mostly kan dari sisi kanan, sehingga kita tidak melihat Shane memberikan kontribusi dalam menyerang. Tapi kan ya lagi-lagi ya, Sintayong begitu menyusun pemain, ketika starting 11-nya dianggap tidak optimal, dia langsung melakukan perubahan. Tadi pas jeda saya bilang, yang wajib masuk Tom Hai, Marcelino, sama Rido. Itu gue sebut 3 yang wajib. Tapi yang pertama Hai dulu lah. Das langsung 3-3-nya masuk. Berarti kan emang pemikirannya hampir sama ya, yang dibutuhkan belakang mungkin lebih tenang, karena Hilgers berapa kali ketinggalan posisi ya. Kemarin tadi malam ketinggalan banyak posisi, sementara Rido terbukti lebih ajak ketika di lini belakang. Sementara Tom Hai jelas butuh pemain yang lebih tenang dalam mengkoordinir serangan, pemain yang lebih punya vision untuk bisa itu, dan Marcelino yang punya kemampuan untuk bisa masuk. Jadi ya apa yang harus direparasi oleh Sintayong dilakukan, chance kita semakin banyak, tapi udah 2-0, semakin rapat, China-nya jadi semakin rapat, semakin sulit lagi bagi kita untuk bisa ngebongkar pertahanan. Ditambah lagi aksi mereka banyak ramnya gitu kan, ya itu pasti akan dilakukan oleh tim yang unggul lah, pasti akan melakukan itu, ada buang-buang waktu, sehingga semakin sulit bagi kita untuk
bisa back in the game. Tapi masuknya Pratama ternyata ngasih angin segar juga. Dan salah satu operannya bisa menjadikan gol ya. Datangnya mungkin golnya sedikit telat ya. Baru di menit 85 ke atas, semakin sulit kita untuk back in the game. Tapi ya inilah fakta yang harus kita hadapi. Udah masuk round 3, semua tim itu di atas kertas, sebetulnya di atas kita. Kalau kita bicara peringkat ya, betul. Semuanya di atas kita. Jadi ya every game adalah game yang sulit. Dan kemarin kita bisa dapat 3 poin. Ya kali ini kita harus kehilangan poin. Iya, sesuatu yang bisa dikatakan reality check juga ya. Kita mengatakan game 6 poin tuh 6 poinnya dapat dari mana? Kan tadi kita ekspektasi dari Bahrain dan juga dari China. Tapi nyatanya ya emang margin of error untuk kualifikasi ronde 3 itu terbukti kecil banget. Kayak contoh pertandingan tadi, ya 50 peluang bisa bikin 2 gol itu terbukti margin of error emang sekecil itu kan buat kita untuk lolos gitu. Jadi dan juga tadi balik ke pertanyaan soal pemilihan starting lineup, kayaknya juga harus sangat saya sayangkan ya pemilihan starting lineup hari ini. Kenapa nggak ngelanjutin line up yang diturunkan di babak kedua ketika menghadapi lawan Bahrain, karena terlihat itu jauh lebih bagus sebenarnya di pertandingan tadi seharusnya untuk diturunkan. Dan emang kelihatannya Rizky Ridho tuh seharusnya cocoknya 3 di belakang tuh ada komposisi Rizky Ridho ya, bukan berarti startnya dia harusnya untuk paling cocok, bukan berarti Miss Hilgers kurang maksimal ya, tapi saya rasa kalau dari segi kualitas Miss Hilgers jelas kualitasnya harus diakuin, tapi kita berbicara soal chemistry yang saya rasa chemistry yang belum dimiliki antara Hilgers dan juga Jai Itzes di belakang. Jadi itu menjadi masalah juga menurut saya. Ditambah lagi Verdong bukan posisi originalnya. Betul. Ya. Kalau Ridho di situ, Verdong di sayap, bisa beda. Mungkin beda ya. Tapi ya lagi-lagi Sintayong gak pernah kita bisa tebak lah posisinya seperti apa. Tapi memang masalah chemistry ini banyak yang bahas. Tadi baca di sosial media, di komentar-komentar juga emang banyak yang bilang bahwa ini masih kurang chemistry-nya karena mereka sebelumnya maksudnya lagi jarang bermain dengan formasi ini gitu kan. Sebelumnya kemarin Bahrain juga dengan formasi yang berbeda. Nah, tadi Mas Sabto bahas soal Miss Hilgers ya. Dimainin dari awal, tapi di sisi lain kita lihat Eleanor Renders dicoret dari tim karena dianggap tidak sesuai sama strategi yang dipakai sama Coach Shin. Gimana pendapatnya? Untuk tidak dipanggil Eleanor Renders ya mungkin ada kaitannya dengan taktikal, karena kemarin kita bahas juga ya Mas, saya lebih memilih untuk Asnawi Mangku Alam di posisi itu, lebih karena emang formnya Asnawi juga bersama klub lagi bagus dan kelihatannya tadinya saya nganggap kita punya peluang untuk bisa manfaatin peran Asnawi untuk nusuk ke area depan tuh itu bisa mengganggu pertahanan dari China. Yang sebenarnya pertahanan China pun dibilang main to main juga enggak ya. Mereka lebih pertahanin zonanya dan itu bisa disakitin sama pemain-pemain tipe Asnawi. Jadi cukup beralasan sebenarnya pemanggilan dari Asnawi Mangku Alam dibandingkan Eleanor Renders. Dan saya rasa pun kalau situasinya diganti Eleanor Renders yang ada di sana menurut saya nggak akan mengubah keadaan segimana-gimana juga. Jadi saya rasa pemilihannya sudah tepat, tinggal eksekusinya aja yang tadi kurang maksimal sih dari pemilihan tersebut. One-two-nya yang biasanya berjalan, tapi sequence 1, 2, 3, keempatnya putus. 1, 2, ketiganya putus. Jadi ya kalau bisa dibilang off day, semi-semi off day, bisa. Tapi kalau kita bilang off day, tapi kok peluang kita banyak. Kita bisa melakukan shots yang cukup banyak, possession kita cukup banyak. Telak banget. 76% gitu loh. Telak banget. Di kandang China, itu kan artinya sebetulnya kita bisa mendominasi permainan. Tapi memang belum seklinikal itu. Ya, berbicara soal ball possession, berhubung Mas Sabto lagi ngomong ball possession kita 76%, gede banget. Tapi kita baru bisa mencetak gol di menit ke-87, 1 gol dari Arhan dan golnya oleh Tom Hai tadi ya. Itu kenapa dengan ball possession yang segede itu tidak berbanding lurus dengan tembakan-tembakan atau gol yang tercipta? Karena terutama di babak kedua ketika possession kita semakin besar, China-nya sudah unggul 2-0. Itu pasti akan memberikan kesulitan yang ekstra buat pemain kita, butuh creativity lebih untuk bisa ngebongkar pertahanan. Membuat 1-2 pastinya akan men-stretch pertahanan. Itu sudah berjalan. Berapa kali ke stretch, lo nggak bisa dapat bola, lalu lo kirim, pasti akan keblok. Berapa kali kan kayak gitu. Nathan dapat bola maju dikit, tiap coba di cross, keblok. Karena ya antisipasi mereka bagus, postur mereka juga tinggi-tinggi loh. Kalau kita bicara lawan Australia, mungkin 1-2 tinggi. Tapi secara overall pemain-pemain China juga cukup tinggi-tinggi, terutama di lini belakang. Yang biasanya di 3 pertandingan pertama, koordinasi mereka sebenarnya nggak bagus dalam menggalang kesulitan lini belakang ya. Tinggi-tinggi, tapi positioningnya sering out of position. Yang kita bicara, Wataru Endo bisa bikin gol sundulan. Waktu Jepang dapat corner. Dan itu yang banyak dieksploitasi oleh tim-tim itu. Arab Saudi 2 kali dapat gol dari sepak pojok. Lalu Australia dapat gol lagi dari sepak pojok juga. Jadi sebetulnya kita mencoba untuk melakukan segala upaya, tapi ketika kita sudah tertinggal 2-0, otomatis China semakin berbenah,
Mereka tidak lagi melakukan pressing, mungkin di sepertiga mereka doang kan pressingnya ya. Di babak pertama mungkin mereka masih yang ketika pemain kita masuk ke lini tengah, ada yang pressing. Masuk tengah, pressing. Tapi udah di babak kedua, mereka betul-betul rapat banget. Komposisi 4-3-3 itu pack banget di lini tengah. Jadi ya ketika lo unggul atau tertinggal 0-2, otomatis akan lebih sulit bagi kita untuk bisa menciptakan gol. Butuh kreativiti yang tinggi, butuh bongkar pasang pemain yang akhirnya ditemukan juga solusinya oleh Sintayong di akhir pertandingan. Masuknya Pratama, biasanya di kiri, jadi kanan. Jadi di kanan. Kanan kalau untuk melakukan crossing, dia harus belokin kaki dulu ke arah kaki kirinya. Crossingnya berapa kali banyak masuk ke kotak penalti, tapi ya balik lagi, pertahanan China itu kemarin atau tadi malam tuh lagi luar biasa solid sih. Dan kita bisa mengerti, biasanya tim kalau udah unggul 2-0, apalagi dengan kondisi seperti China, pasti mikir 2-0, job done. Mereka udah ngelakuin tugas mereka udah bisa nyuri gol, dan itu menjadi kesulitan bagi kita untuk bisa gimana caranya nembus pertahanan mereka. Dan saya harap sih untuk kedepannya, kayaknya udah cukup deh coaching nyoba-nyoba starting line up. Walaupun itu emang aspek unpredictable-nya dia ya, tapi saya rasa ini kita udah ngelewatin 4 pertandingan, nextnya akan pertandingan kelima, seharusnya udah ketemu nih starting line up terbaiknya kayak apa, udah tahu juga permainan terbaik itu komposisi di tengahnya kayak apa, dan untuk lini depan, saya yakin ke depannya mungkin akan sangat dinamis ya, karena ada banyak juga nama-nama di sana yang sebenarnya masih menantikan untuk dicoba, seperti Dimas Derajat, dan juga pemain-pemain lini depan yang lain juga performanya lagi bagus bersama klubnya. Jadi saya rasa nggak ada salahnya kita memantau bulan depan, walaupun lawannya Jepang, tetap harus juga dengan optimisme. Kita nggak boleh pesimis ya. Betul. Semoga nanti saat melawan Jepang, racikan-racikannya itu udah pasti gitu ya. Nah kalau ngomongin pergantian, nih ya kita nantikan juga Mas Sabto. Kalau kita ngomongin pergantian pemain di babak kedua tadi kan nampaknya emang ampuh ya, begitu Arhan dan Tomai masuk ya memang tercipta gol. Tapi kenapa tadi Mads Hilgers harus diambil nih? Halftime lagi ya? Halftime. Iya, ya mungkin karena tadi bicara chemistry ya. Jelek juga enggak, tapi ya dia tetap harus bertanggung jawab atas terciptanya gol kedua. Karena jarak yang terlalu lebar antara dia dan juga Jai. Dan jangan lupa, Verdong di posisi bukan naturalnya, sehingga dia banyak maju. Sehingga betul-betul cukup menganga lah. Dan kalau kita lihat rapatnya pertahanan China di sepertiga terakhir mereka, kan membuat pemain-pemain kita harus maju ke depan kan. Defense line kita tinggi banget tuh untuk bisa melakukan itu. Jadi ya ketika terekspos, ya akan menjadi situasi yang sangat berbahaya. Dan kalau lagi-lagi kita harus bicara jujur, ya dia termasuk salah satu yang bertanggung jawab atas terciptanya gol kedua dari China. Sehingga mungkin ini dilihat oleh Sintayong sebagai situasi untuk melakukan perubahan, di mana mereka nggak boleh lagi nih kebobolan nih. Kita harus fokusnya menyerang, tapi gimana untuk punya pertahanan yang lebih solid dan lebih punya chemistry, makanya dimasukkan Rizky Ridho. Rizky Ridho lagi-lagi membuktikan walaupun tekanan Cina nggak banyak di babak kedua, tapi ketenangan dia dalam progres bola ke depan tetap salah satu yang terbaik buat timnas. Karena bisa dimengerti juga ya, sejak kedatangan Hilgers itu kan juga dampaknya nggak cuma ke Ridho, tapi ke Jai Ejas juga berdampak dari posisi dia. Walaupun dia di klub nyaman juga sebenarnya main sebagai back kiri di area center back, tapi area kirinya. Tapi kan di timnas sejak kedatangan Hilgers posisinya udah berkali-kali udah berubah nih dalam 2 pertandingan terakhir. Startnya dari center back yang kiri, di pertandingan tadi akhirnya start di center back yang area tengah. Jadi penyesuaian di lini belakang ini juga masih akan banyak banget. Dan untuk saya melihatnya pertandingan tadi, kita ngelihat lagi sisi ruthless-nya dari kejamnya dari seorang Sintayong. Biasanya punya kecenderungan pemain yang baru 2 match ini harusnya dilindungin gitu untuk bisa bertanding selama lebih lama lagi lah. Tapi ini benar-benar ditarik pas halftime, ini menunjukkan emang urgensi pertandingan itu tinggi banget sebenarnya. Kita ngincer 3 poin dari sini, tapi ya pelajaran bisa kita petik dari sini, dan kita masih punya peluang sebenarnya di pertandingan GBK nanti ketika berhadapan dengan Bahrain dan juga China. Mungkin 6 poinnya di sana kali nanti di GBK-nya itu. Semoga mungkin menunggu kita jadi tuan rumah. Kita mengumpulkan 6 poin nantinya. Masih terbuka. Nah, kalau secara keseluruhan laga berarti sebenarnya bisa ditarik kesimpulan nggak bahwa sebenarnya hasil kita hari ini karena kurang tepatnya pemilihan starting 11. Bisakah dibilang seperti itu? Mungkin banyak yang akan mengatakan seperti itu. Ketika hasilnya nggak berpihak pada kita, pasti kan otomatis langsung kenapa sih diganti? Kemarin lagi bagus kok diganti. Tapi kan ya itu, surprising element dari Sintayong kan selalu menghadirkan something yang mengejutkan kita, mengejutkan lawan, dan selalu bisa dipertanggungjawabkan oleh Sintayong. Kalaupun enggak, dia bisa mereparasinya di babak kedua. Tapi ya karena kita tadi kebobolan sampai 2 gol, jadi kan butuh 2 kali lipat, 3 kali lipat ekstra untuk bisa membalikkan skor, menyamakan kedudukan, itu kan butuh
something extra gitu. Cuman kalau kita bicara lagi di babak pertama, peluang yang kita dapatkan, possession yang kita pegang kan sebetulnya kita memegang atau mendominasi China. Cuman yaitu 2 peluang dari China kok bisa jadi gol gitu loh. Dimana yang mereka dapat banyak peluang lawan tim lain tapi nggak bisa cetak gol, kok pas lawan kita comeback-nya pas gitu pas lawan kita gitu. One shot one goal gitu. Satu yang mengarah betul. dalam situasi scrimmage, satu lagi bola soloran gitu. Yang biasanya pas kan dalam posisi pas, tadi agak kurang pas. Sehingga sulit untuk itu. Jadi ya kalau kita bicara disayangkan, ya mungkin pihak banyak yang akan mengatakan disayangkan karena hasilnya tidak berpihak pada kita gitu. Cuman kalau kita bicara jujur dari sisi permainan, ya kita mendominasi. Tapi ya itu dia, ketika China mendapat 2 kesempatan, kok bisa-bisanya gitu menjadi gol gitu. Dan apa saya lagi ini China lagi-lagi sebenarnya lagi nggak diperkuat sama top skor sejarah mereka gitu. Si Bule itu lagi nggak main karena cedera. Sebelum pertandingan beberapa lini juga terserang sama cedera. Tapi justru pertandingan paling efektif mereka datangnya pas lagi lawan kita. Itu kan juga ada faktor apesnya di situ juga. Karena mereka punya Nunes versi China. Yang gondrong itu ya. Man-ban. Abis golin nangis ya tadi. Tapi abis itu guling-guling. Abis itu jatuh berkali-kali. Ya tapi balik ke pertanyaan soal pemilihan lineup apakah bisa disalahkan? Saya rasa untuk pertandingan hari ini bisa murni karena alasannya dia pertandingan keempat ya, bisa dikatakan bukan lagi ajang untuk coba-coba ya, tapi untuk pertandingan masih ada sisa separuh lagi 50% pertandingan masih akan kita hadapi, dan saya rasa kayaknya udah mulai kelihatan sih makin kesini starting lineup apa yang harus diturunin sama Sinteyong, dan mungkin untuk kedepannya kita akan melihat formasi yang lebih ajak gitu, pemilihan lineup yang nggak lagi soal aspek coba-coba, karena aspek coba-cobanya saya rasa udah cukup karena saya rasa kita pengen lihat lebih lama lagi Tom Haya ada di tengah dan juga komposisi Rizky Ridho yang ada di belakang. Nah, dengan hasil kita imbang saat melawan Bahrain, tadi kalah melawan China, dan tadi Rizal bilang kita udah banyak lesson learn lah. Betul, ya. Apakah kita masih punya kesempatan di Piala Dunia? Kalau punya kesempatan sih masih Mas ya, tapi balik lagi karena kita soal perspektif ya. Sebenarnya kita pun juga nggak berharap dapat poinnya tuh dari lawan Arab Saudi dan juga lawan Australia. Itu udah melampaui ekspektasi kita sebenarnya. Tapi keadaannya sekarang dibalik, justru kita hilang poinnya lawan tim yang kita harapkan bisa menang. Di saat kita udah confident banget ya. Di saat kita udah confident. Tapi kalau kita ngomongin soal realistis apa nggak kita untuk tampil di Piala Dunia, masih realistis. Tapi nggak jalur direct peringkat 1 atau 2. Mungkin 3 sama 4 tuh masih sangat realistis. Kenapa? Karena standar poin untuk 1 atau 2 itu udah tinggi banget. Tapi kalau untuk 3, 4 kita masih kebuka di sana. Dan kita harus ingat pelatih terakhir yang pernah bawa tim lolos ke Piala Dunia dengan torehan poin yang sangat minimal yaitu 15 poin, itu Korea Selatannya Sinteyong. Jadi kayaknya dia punya pengalaman gimana cara untuk lolos dari grup-grup seperti ini, dan saya rasa dia bisa memanfaatkan margin of error yang sekecil ini di grup ini sih. Ya ada, tapi sedikit mengecil. Harus kita akui dan harus kita set expectation lagi. Maksudnya kan ekspektasi awal kita kan 3-4 yang menjadi target paling realistis, dan Sinteyong tetap masih mengungkapkan 3-4 adalah jalur yang paling realistis gitu. Perkara kita akhirnya mendapatkan hasil bagus di 2 pertandingan pertama, 3 pertandingan pertama kita hasilnya bagus, akhirnya membuka kesempatan, bisa juga nih kita ke peringkat 2. Tapi kan bukan terlalu berangan-angan ya. Jadi kan ekspektasinya jadi lebih naik gitu. Tapi kan realistisnya ya kita di 3-4, dan saya tetap melihat itu sebagai kans yang masih reasonable, masih masuk akal. Memang kita butuh 3 minimal 3 kemenangan ya. Yang 2 targetnya lawan China, lawan Bahrain di kandang, dan saya pribadi melihat lawan Arab di kandang kok masih saya bisa ya. Melihatnya kita bisa menang nih lawan Arab di kandang, karena memang Arab lagi nggak bagus ya dari sisi permainan. Australia udah jelas udah bisa seperti comeback, mereka udah mendapatkan anginnya lagi nih, mereka udah main bagus lagi. Jadi Australia dan Jepang ya tampaknya mereka akan berada di posisi atas, sementara di 3-4-nya ya antara Arab Saudi dan kita gitu. Dan kita punya kesempatan kalau bisa mengalahkan Arab Saudi di kandang kita. Aduh, semoga ya, semoga kita bisa mendapatkan 6 poin itu sebagai tuan rumah. Betul, manfaatin. Di GBK pastinya kita juga selalu support ya teman nalar, apapun hasil-hasil dari pertandingan yang sudah-sudah, kita move on. Jangan membuli pemain. Yang pasti semuanya pasti berusaha kok tampil maksimal, karena kita tidak akan pernah tahu impact apa yang akan
dirasakan oleh pemain. Everyone has their own battles, pasti kan seperti itu. Gak sama kita membuli ini, hasilnya kan seperti ini. Semua sudah mencoba, tapi memang ini bukan hari kita. Kita harus mengakui China lebih efektif, tapi ya ini pelajaran-pelajaran yang tadi Rizal bilang, reality check, kita ternyata masih bisa diekspos dari serangan balik, dan Jepang pasti akan lebih mematikan dalam serangan balik. Pasti Mas. Iya kan, yang kayak gitu-gitu. Jadi ya kita harus lebih siap, lebih fokus. Everybody do their best lah ya, karena pasti pemain sudah melakukan yang terbaik, pelatih sudah melakukan yang terbaik, semuanya pasti berusaha melakukan yang terbaik. Jadi tugas kita adalah support. Sepakat. Oke, terima kasih Mas Sabto. Sama-sama Noe. Terima kasih Rizal. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, kalau menurut teman Nalar gimana nih pertandingan antara Indonesia melawan China tadi malam? Boleh tulis di kolom komentar apakah setuju atau nggak setuju. Boleh juga tulis pendapat-pendapat kalian. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Noella Serina, Mas Sabto Haryo, dan juga Rizal Pahlevi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.